Sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali saya sampaikan permohonan maaf karena keterlambatan. Ini kondisi jalan sudah sangat ramai. Rasa-rasanya ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini sudah harus dihentikan gitu. Buktinya orang-orang sudah pada turun ke jalan, artinya mereka ada aktivitas gitu, ada kegiatan. Saya berangkat dari Lebak Bulus jam 5 kurang, tapi ternyata ini kondisi jalannya luar biasa. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, di kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang kajian sirah yang harusnya disampaikan oleh Ustadz Daniel Barkah. Kita melanjutkan proses perjalanan agama dari Nabi Adam hingga hari ini, yang kita yakini bahwa semua nabi, semua orang yang pernah Allah utus sebagai utusan itu membawa ajaran tauhid, membawa syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan agama yang lain selain Islam. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan atau tidak pernah memerintahkan manusia dari zaman Nabi Adam sampai hingga hari ini untuk menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inti dari ajaran tauhid. Proses penyampaian sirah yang kita bahas itu untuk mengungkap alurnya, karena ada pemahaman bahwa Islam ini agama bontot gitu. Islam ini agama yang lahir belakangan, agama yang dibawa oleh seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Padahal Nabi Muhammad SAW bukan pelopor dalam menyampaikan ajaran tauhid. Nabi SAW hanya meneruskan dari siapa? Dari ajaran Nabi sebelumnya, yang dalam hal ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kok Nabi Ibrahim? Kenapa enggak dari Nabi Adam? Karena Nabi Ibrahim adalah muslim pertama. Sudah disampaikan sebelumnya, karena Nabi Ibrahim adalah muslim pertama, orang Islam pertama. Islam sebagai agama baru Allah sematkan kepada Nabi Ibrahim. Gitu. Islam sebagai agama, sebagai ad-din, baru disematkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus agama yang dianut atau agama yang dibawa oleh Nabi Adam sampai ke Nabi Soleh, itu agama apa? Ya kita sebutkan agama tauhid. Hanya sebatas nama saja. Kan istilah agama juga muncul belakangan gitu, muncul hari ini atau zaman Nabi Muhammad saja. Istilah agama, istilah ad-din, bahasa Arabnya ad-din yang kemudian di bahasa Indonesia akan menjadi agama, itu kan muncul belakangan. Zaman Nabi Ibrahim tidak ada istilah agama, tidak ada istilah ad-din. Bahkan Nabi Ibrahim pakai istilah millah, ajaran. Pakainya istilah millah, ajaran. Kenapa Nabi Ibrahim menjadi orang pertama? Karena kalau saya tanya nih Pak, Islam itu artinya apa? Apa Pak? Selamat. Ada yang lain? Apa Pak? Pasrah. Ada selamat, ada pasrah. Yang mana nih? Atau ada yang lain? Yang betul, Islam artinya selamat, betul Pak, tapi yang lebih tepat adalah pasrah. Di sini muslim semua ya? Muslim semua di sini?
Ya masa enggak, ngapain non muslim enggak ada di masjid ya. Apalagi ngikut taklim. Islam artinya pasrah atau berserah diri. Bahasa simpelnya pasrah gitu. Maka menjadi muslim adalah menjadi orang yang pasrah. Bukan orang yang selamat, Pak. Karena kalau selamat itu bahasa Arabnya salima yaslamu salamatan. Salam. Itu baru selamat. Salima yaslamu. Kalau aslama yuslimu, islaman artinya berserah diri alias pasrah. Bapak muslim kan ya? Berarti harus pasrah. Pasrah kepada siapa? Kepada Allah. Bentuk pasrah itu bagaimana? Nah, kenapa Nabi Ibrahim bisa mendapatkan gelar muslim? Karena Nabi Ibrahim adalah orang yang pasrah, berserah diri terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan Allah, Nabi Ibrahim lakukan. Apa yang dilarang oleh Allah, Nabi Ibrahim tidak lakukan. Selesai gitu. Simple sebenarnya. Menjadi muslim sejati contohnya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Perintah Allah Subhanahu wa taala yang bahkan tidak masuk akal sekalipun Nabi Ibrahim lakukan. Untuk hari ini Pak, untuk saat ini. Kan kalau perintah Allah berarti kita hukumi atau dalam bahasa usul fikihnya disebut wajib, ya, disebut wajib. Perintah Allah disebut wajib. Hukumnya gitu. Menjadi kewajiban kita, perintah Allah menjadi kewajiban kita. Larangan Allah juga menjadi kewajiban kita. Kalau bedanya cuma kalau perintah harus dilaksanakan, kalau larangan harus ditinggalkan karena ada konsekuensinya gitu. Muncul definisi wajib itu apa? Kalau bahasa usul fikih, wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, apa yang diganjar, apa yang diberi pahala kalau kita mengerjakannya, dan kita akan disiksa kalau meninggalkannya. Nah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala ada tidak Pak yang tidak masuk akal gitu? Ada tidak yang tidak logis? Perintah Allah sekarang nih kepada kita, ada enggak? Berarti kita runut coba. Perintah Allah itu apa saja, Pak? Rukun Islam jelas itu ya. Kalau syahadat sepertinya itu sudah otomatis lah. Lagi pula itu sesuatu yang simpel. Ada tidak yang masuk akal? Kalau kita runut tidak ada satupun itu. Jangankan masuk akal, merugikan kita pun tidak gitu. Merugikan kita pun tidak. Ketika syariat Islam dilaksanakan, tidak ada kerugian sama sekali. Bahkan lebih kepada manfaat. Termasuk sesuatu yang dianggap sebagai sebuah nilai keradikalan ya, seperti hukum kisos, itu tidak ada kerugian sama sekali, itu bahkan keuntungan. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Bagi kalian adanya hukum kisos itu untuk menjaga kehidupan. Mencuri potong tangan, zina hukum rajam, membunuh bunuh lagi, selesai. Itu bukan untuk mengurangi kehidupan, justru untuk mempertahankan kehidupan. Kalau hukum kisos diberlakukan, orang akan mikir gitu kan, kalau mau berbuat kejahatan yang merugikan orang lain. Kalau Nabi Ibrahim ketika diperintahkan kan terlalu banyak yang tidak masuk akalnya gitu. Yang pertama, terlalu jauh gitu Pak. Jumping jadinya Pak. Mohon maaf nih, jumping. Itu ending itu. Itu justru finalnya di sana. Yang pertama,
Itu tidak masuk akal tuh, meninggalkan anak dan istrinya tanpa alasan, Pak. Tanpa alasan. Tanpa diberitahu alasan kenapa harus meninggalkan anak dan istrinya. Anak yang notabene masih bayi merah gitu, baru lahir di sebuah padang tandus yang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sana. Tidak ada pohon tumbuh, ada pohon tumbuh tapi tidak menghasilkan buah. Itu tanaman padang pasir yang tidak menghasilkan buah. Disebutnya pohon dauhah. Di kita juga banyak pohon yang tidak menghasilkan buah, banyak ya. Seperti ya pohon yang menghasilkan kayu gitu. Atau pohon ya tanaman-tanaman yang tidak menghasilkan buah lah gitu. Banyak di kita. Di sana tidak ada tanda-tanda kehidupan apalagi. Sehingga ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan istri, kan Hajar mengejar-ngejar. Hajar mengejar-ngejar. Kenapa kau tinggalkan kami? Kenapa kau tinggalkan kami? Dengan bekal sekantong makanan dan sekantong minuman. Jadi dari Haron, dari Kanaan itu masih di sekitaran Syam menuju ke Makkah. Jaraknya itu sekitar 1.200 km. 1.200 km jalan kaki. Bapak pernah Pak jalan kaki 1.200 km? Iya kan, lebih daripada panjangnya Pulau Jawa gitu ya. Kalau panjangnya Pulau Jawa itu 950 km, itu untuk gambaran ya. Jadi gambarannya Nabi Ibrahim nih jalan kaki dari ujung kulon mungkin sampai ke Bali, sampai nyebrang. Ya kalau mau tahu rasanya begitu sih. Ditambah lagi padang pasir ini, itu beda dengan tanah di kita. Suhunya beda, pijakannya berbeda. Waktu Abu Bakar ditanya ketika proses terjadinya Isra dan Mi'raj Nabi, kan Abu Bakar orang pertama yang mempercayai bahkan meyakini 100% bahwa apa yang dialami oleh Nabi itu betul. Orang-orang Quraisy kan mempertanyakan, "Hai Abu Quhafah," namanya kan Abdullah bin Abu Quhafah. "Hai Abdullah bin Abi Quhafah, kamu pernah enggak," kata orang Quraisy ini, "melakukan perjalanan ke Syam?" Kata Abu Bakar, "Pernah." "Berapa lama?" 2 bulan. 2 bulan itu naik kendaraan Pak, naik kuda, naik onta. 2 bulan itu naik kendaraan. Ini jalan kaki. Gak kebayang seberapa lama. Jalan 2 bulan lah, kita sebutkan 2 bulan Pak jalan. Begitu sampai Nabi Ibrahim gak istirahat dulu Pak. Begitu sampai, karena kan Nabi Ibrahim waktu melakukan perjalanannya itu tidak tahu, pokoknya ke arah sana saja gitu. Oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan wahyu pokoknya ke arah sana. Begitu sampai di titik Nabi Ibrahim, di sini kata Allah Subhanahu wa taala, di sini tempat kamu meninggalkan anak dan istrimu. Nabi Ibrahim langsung putar balik. Enggak banyak bicara. Hajar mengejar, "Kenapa kau tinggalkan kami?" Sampai 3 kali Pak. Nabi Ibrahim terus saja. Karena kalau mau dijawab juga jangankan kamu gitu, saya aja tidak tahu kenapa saya harus meninggalkan kamu di sini. Tapi Hajar cerdas. Dia ganti pertanyaannya. "Allahu amaraka hada?" Apakah Allah yang menyuruh kamu? Maka Nabi Ibrahim kemudian berhenti, noleh sedikit Pak, menganggukkan kepala, ya gitu. Enggak noleh semua badan gitu. Karena kalau saya membayangkan ya, kalau Nabi Ibrahim waktu itu membalikkan badan semuanya gitu, drama jadinya Pak. Jadinya drama banget gitu. Jadi dialog lagi, jadi sedih lagi gitu. Jadi nggak bisa meninggalkan. Jadi Nabi Ibrahim harus berbuat demikian. Bapak pernah meninggalkan anak Pak yang lagi nangis? Bapak mau kemana gitu, mau pergi untuk sekian hari, anak nangis Pak. Anak nangis minta digendong, pengen ikut lah gitu. Pernah gitu Pak? Hah? Pernah begitu? Kalau kita turutin maunya anak, jadi pergi nggak Pak?
nggak jadi, nggak jadi pergi. Ya sudah gitu, toh cuma beberapa hari. Kalau kita gendong lagi nanti malah ya nggak jadi pergi. Apalagi kalau misalkan ada deadline waktu. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail waktu itu dengan berat hati. Jelas dengan berat hati, tapi itu dilaksanakan karena perintah. Karena perintah Allah. Baru kemudian dari kejauhan Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Dari kejauhan tuh Pak, berdoa itu. Ya Allah, aku tempatkan dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanda kehidupan, tidak ada tumbuhan di sana, di sebelah rumahmu yang mulia. Doa Nabi Ibrahim satu, Pak. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, jadikanlah mereka orang yang ahli sholat. Doa Nabi Ibrahim satu, jadikan mereka orang yang ahli sholat. Yang dengan ahli sholat itu, ahli ibadah itu, orang-orang akan cenderung kepada mereka. Baru kemudian diberikan rizki doanya. Doa Nabi Ibrahim itu perintah yang tidak masuk akal. 11 tahun kemudian kurang lebih, atau 11 atau 12 tahun kemudian kurang lebih, Nabi Ibrahim baru diberikan perintah untuk menjenguk anaknya. Jadi Nabi Ibrahim meninggalkan Ismail 11 atau 12 tahun kemudian, baru diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menengok anaknya. Kan semua nabi begitu, bertindak berdasarkan wahyu, tidak semata-mata keinginan sendiri. Hatta untuk jenguk anak saja Pak, untuk ngelihat anak, untuk nengokin anak itu harus nunggu wahyu dulu. Kenapa? Karena memang meninggalkannya juga berdasarkan perintah Allah. Jadi selama dari Nabi Ismail lahir sampai usia 12 tahun menjelang disembelih itu Pak, itu Nabi Ismail belum pernah bertemu dengan bapaknya, belum pernah bertemu dengan Ibrahim. Ada perintah untuk ditengok, baru Nabi Ibrahim pergi ke Mekah lagi. Beberapa hari bercengkrama, melepas rindu, turun perintah untuk disembelih. Makin gak masuk akal itu perintah. Tapi karena Nabi Ibrahim orang yang waktu itu belum disebut muslim ya, orang yang akan siap melaksanakan segala perintah Allah, maka Nabi Ibrahim lakukan juga. Meskipun pada prosesnya ya, nah kan itu lewat mimpi sampai 3 kali Pak. Bukan berarti Nabi Ibrahim meragukan perintah Allah, bukan. Hanya saja Nabi Ibrahim khawatir itu datangnya dari setan. Malam pertama bermimpi menyembelih anaknya. Waduh, mimpi menyembelih anak nih. Kalau mimpinya Nabi kan wahyu. Tahan dulu tuh, ditahan dulu. Sekali lagi khawatir dari setan. Malam kedua ternyata mimpi lagi. Malam ketiga mimpi lagi yang sama. Kata Nabi Ibrahim fix ini perintah. Nabi Ibrahim lakukan enggak Pak? Lakukan. Dan betul-betul terjadi itu proses penyembelihannya. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan Pak. Dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan. Ketika kedua falamma aslama. Nah, gitu. Falamma aslama, maka ketika kedua-duanya sudah pasrah, Nabi Ibrahim pasrah, Nabi Ismail pasrah. Nabi Ismail waktu itu sudah kondisi terikat, Nabi Ibrahim sudah tertutup kain, Nabi Ibrahim sudah menyiapkan pisau, sudah pasrah, dan pisau sudah di leher. Pisau itu sudah di leher. Nabi Ibrahim sudah memastikan bahwa pisaunya itu ada di leher Nabi Ismail, Pak. Sebelum diangkat, maksudnya sebelum digeser ya, sebelum digerakkan, Nabi Ibrahim kemudian memalingkan mata.
Nabi Ibrahim kemudian memalingkan mata. Kenapa Pak memalingkan mata? Nah, karena nggak tega. Siapa sih yang tega menyembelih anak gitu? Apalagi ini anak-anak yang penurut, anak yang soleh, anak yang sabar. Nabi Ibrahim kemudian memalingkan mata, baru digeser. Maksudnya itu disembelih. Terasa hangat atau bahkan panasnya darah yang mengalir itu terasa betul di tangan Nabi Ibrahim. Tangan Nabi Ibrahim itu betul-betul merasakan bagaimana derasnya darah yang mengalir itu. Nah, begitu Nabi Ibrahim ditengok kembali, ternyata yang Nabi Ibrahim sembelih adalah kambing. Ini kalau digambarkan, kalau saya bayangkan Nabi Ibrahim ya pada waktu itu perasaannya campur aduk Pak. Bingung, seneng, apalagi tuh. Bingung kenapa? Perasaan tadi yang disembelih anak gue, kenapa kok jadi kambing? Apa jangan-jangan selama ini anak gue? Kan nggak gitu juga ya. Pertanyaannya Pak, itu kambing-kambing dari mana Pak? Itu kambing-kambing dari mana? Jelas dari Allah. Allah ngambilnya dari mana Pak? Dari petani mana gitu? Dari mana Pak? Kan mudah saja Allah menciptakan saat itu juga mudah saja gitu. Langsung mewujudkan membuat bentuk kambing saat itu juga bisa. Dari mana Pak? Dari atas dijatuhin gitu. Kan ini seperti apa sih istilahnya disebutnya itu? Perpindahan ini teleportasi, tapi ini memindahkan jadi ini di sini, ini di sini gitu. Nah, jadi pindah posisinya gitu. Jadi pindah posisinya itu istilahnya apa sih? Namanya apa Pak? Apa? Ada nggak istilahnya tuh? Intinya menukarkan posisinya. Berarti kan itu kambingnya sudah ada Pak. Tidak diciptakan saat itu juga. Sudah ada maksudnya, tinggal memindahkan saja. Ternyata kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu sudah jauh-jauh hari Allah persiapkan lewat Habil. Jadi itu kambingnya Habil Pak. Tahu Habil? Anaknya Nabi Adam. Kan anaknya Nabi Adam yang diperintahkan dua, Qabil dan Habil. Qabil tidak diterima karena menyerahkan harta atau hasil tani yang busuk gitu. Sementara Habil menyerahkan ternak yang paling bagus. Allah ambil, Allah terima. Diterimanya itu dalam tafsir Ibnu Katsir di lahap api. Mungkin kalau sekarang di sambar petir mungkin ya. Diambil oleh Allah, disimpan untuk kemudian diturunkan kembali ke dunia, ke bumi ketika peristiwa penyembelihan Nabi Ismail. Jadi itu Pak. Jadi kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim itu kambingnya Habil. Sudah isya Pak? Sebentar doang nih. Ini habis isya mau dilanjut apa gimana nih? Atau terusin dulu Pak? Ini sekarang lanjutkan dulu. Ada pertanyaan silakan. Oh monggo. Setelah Nabi Ibrahim balik ke arah mana waktu meninggalkan Mekah itu, Nabi Ibrahim kemana? Kalau tidak salah itu ada informasi bahwa Siti Sarah nggak lama hamil. Jarak antara Ishak dan Ismail itu berapa tahun? Baik.
Nabi Ibrahim menikahi Hajar di Kan'an, di daerah Syam, oleh-oleh dari Mesir kan. Nabi Ibrahim mendapatkan Hajar itu oleh-oleh dari Mesir. Menikahi Hajar, punya anak, kemudian disuruh untuk meninggalkan, dibawa ke Mekah dan ditinggalkan. Nah, kemudian kembali ke Sarah. Nah, selama 12 tahun, 11 atau 12 tahun itu belum punya anak, Pak. Belum punya Ishak. Karena Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak, itu Ishak belum lahir. Gitu. Ishak itu belum lahir. Jadi selisih antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu kurang lebih 12 sampai 14 tahun lah. Nah, 12 tahun. Kurang lebih selisih antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak itu sekitar 12 tahun. Tahu dari mana? Karena Nabi Ismail waktu itu, sekali lagi, ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anak, Ishak belum lahir. Nah, ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail, kan ada dialog. Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail. Nabi Ismail menurut pakar sejarah itu sudah bisa diajak diskusi sekitar usianya itu sekitar 12-an tahun. Baru kemudian setelah perintah itu Nabi Ibrahim kembali lagi ke Sarah, baru kemudian punya anak. Sekitar itu, Pak. Itu selisihnya antara Nabi Ismail dengan Nabi Ishak. Jadi yang jadi kakak siapa? Ismail. Meskipun dari istri yang kedua, gitu. Ini jelas, Pak? Ada yang lain? Monggo. Tadi para nabi atau dalam ini Nabi Ibrahim salah satu perintahnya adalah sholat. Apakah sholat itu sama seperti yang kita sekarang kerjakan? Baik. Apakah sholatnya sama seperti yang kita kerjakan sekarang? Yang jelas ada ruku dan sujud, Pak. Dari segi gerakannya ada ruku dan juga sujud. Itu yang paling intinya, Pak. Apakah sama atau tidak ditemukan literaturnya, Pak. Agak sulit menemukan literatur sholatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Apakah sama seperti sholat kita sekarang? Saya tidak bisa memastikan, para ulama juga agak sulit menemukan literatur yang persisnya detailnya, tapi yang jelas ada ruku dan sujud gitu. Yang jelas ada ruku dan sujud. Perkara rukunya bagaimana ya? Mungkin sama seperti kita. Kalau sujud itu sudah mafhum, karena sujud itu bentuk kepasrahan. Dari zaman Nabi Adam kan sudah ada perintah sujud gitu. Bahkan dari zaman Nabi Adam gitu kan sudah ada gerakan sujud, itu sudah ada gitu. Yang jelas ruku dan sujud. Perkara sholatnya tidak dibahas secara rinci, Pak. Bagaimana sholatnya dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya itu bagaimana? Seperti itu. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa. Sholatnya 2 rakaat, Pak. Sholatnya 2 rakaat dan seperti sholat sekarang, Pak. Jadi kan dapat perintah perintah sholat itu ketika Mi'raj ya, ketika Mi'raj. Tapi sebelum Mi'raj sudah ada sholat. Ya, Nabi sholat mengimami para nabi yang lain. Sholatnya 2 rakaat dan seperti sholat sekarang, seperti itu. Jadi cuma 2 rakaat. Ini pertanyaan baru nih buat saya. Baru ada yang nanya maksudnya. Baru ada yang nanyain di sini. Ada yang lain? Yang dibacanya, Pak, yang dibacanya surat apa?
Wallahu alam, Pak. Yang dibacanya surat apa? Yang jelas kan perintah sholat itu atau Isra Mi'raj itu turun tahun berapa? Tahun berapa, Pak? Kan bukan pertama kali turun. Maksudnya itu bukan pertama kali, bukan awal-awal turunnya wahyu. Al-Quran itu sudah turun banyak gitu. Itu tahun ke-10 kan. Tahun ke-10 dari kenabian. Tahun ke-10 setelah Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Jadi sudah banyak yang turun Al-Quran, wahyu. Bisa jadi yang dibaca surah Al-Fatihah, Pak. Al-Fatihah bisa jadi sudah turun waktu itu. Yang jelas Al-Alaq mungkin dibaca, Pak, karena itu yang pertama turun. Wallahu alam, saya tidak tidak mendapatkan informasi itu. Gitu. Karena para sahabat juga tidak mempertanyakan itu, Pak. Para sahabat Nabi tidak banyak menjelaskan itu. Jadi literatur tentang Isra Mi'raj itu sedikit sekali. Ya, kasus-kasus hadis-hadis tentang kasus Isra Mi'raj itu sangat sedikit. Gitu. Kalau tidak digali lebih teliti, itu ya dapatnya cuma sedikit. Silahkan cek. Ya, monggo, Pak. Pertama kan diceritakan kan 50 waktu. Akhirnya kan dirubah menjadi 50 waktu itu perintah pertamanya, Pak. Nah, itu sebelum Isra Mi'raj belum ada kewajiban 50 waktu, itu belum ada. Jadi pertama kali adanya kewajiban sholat yang 50 waktu itu pas Mi'raj. Nabi Muhammad dapat perintah untuk melaksanakan sholat dan umatnya lewat ke Nabi Musa, oleh Nabi Musa, lewat ke surga yang ada Nabi Musanya, tempatnya Nabi Musa. Nah, oleh Nabi Musa disarankan untuk kembali, minta dikurangi, minta diringankan. Jadi seperti itu prosesnya itu. Jadi bukan sebelum Isra Mi'raj berarti sudah ada sholat, belum. Sebelum Isra Mi'raj belum ada sholat, belum ada perintah sholat yang 5 waktu sekarang atau yang 50 belum. Jadi betul-betul perintah sholat itu ada ketika Mi'raj gitu. Makanya Mi'rajnya Nabi itu ya Mi'rajnya Nabi ketemu dengan Allah itu kan. Nah, Mi'rajnya kita sholat ini. Makanya para ulama menyebutkan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya mukmin, orang beriman. Makanya proses sholat itu adalah proses pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi waktu itu bertemu dengan Allah secara langsung. Pertanyaannya, apakah selama sholat kita merasa pernah atau merasa bertemu dengan Allah? Itu pertanyaannya. Ketika kita sholat, merasa bertemu dengan Allah nggak, Pak? Merasa berkomunikasi dengan Allah tidak? Nah itu, kalau tidak harus, karena sholat itu adalah komunikasi kita dengan Allah. Muncul definisi ihsan. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya Dia melihatmu. Proses komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu dalam salat, sekali lagi sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penghalang. Cukup barangkali ya. Kita lanjutkan pekan depan. Insyaallah nanti kita pakai ini ya, pakai layar lagi insyaallah supaya lebih enak, lebih mudah difahaminya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.